Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Ghost Fingers di dalam program SDI Course YouTube. Sekarang kita sudah masuk di bab 2, alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit pada kawan-kawan bahwa jangan lupakan bab 1, karena di bab 1 itu kontennya sangat penting, yakni daftar silabel-silabel ya, karena silabel-silabel tersebut akan kita pakai sampai kapanpun di program ini. Jadi andai kata nanti saya jelaskan dengan silabel, nggak tahu nama silabelnya ya tinggal nggak tahu arti silabelnya, tinggal buka aja di eh, part 1, part 2 atau part 3 di bab 1. Ya, ini bagian silabel. Oke. Eh, kita langsung membahas bab 2, yaitu latihan baku. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latihan single. Ya, ini adalah latihan kita yang pertama, bahan latihan single tradisional. Jadi single tradisional ini saya jelaskan sedikit. Single tradisional itu adalah teknik yang paling dasar dari segala teknik. Jadi inilah ibu dari segala teknik. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar dan buka itu harus belajar ini dulu. Kalau misalnya udah mempelajari yang lain tapi yang ini belum belajar, tetap harus balik lagi ke sini. Karena apa? Ini fondasi. Yang namanya fondasi itu akan akan memperkuat bangunan di atasnya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari teknik dari atap dulu tapi nggak ada fondasinya, ya nggak bisa berdiri ya. Jadi kayak nggak ada dasar gitu. Nah, makanya teknik single tradisional ini sangat penting, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk kembali ke dasar mempelajari teknik tradisional ya. Oke. Teknik single tradisional itu terbagi menjadi 3 latihan. Jadi latihan 1, 2 dan 3 nanti akan kita bahas. Jadi sekarang kita akan bahas latihan 1 dulu ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada angka 8, ada 6, 4, 3, 2. Dan ini adalah pola baku. Apa itu 8? 8 ini aksen ya. Aksen 8. Saya menamakan seperti itu, aksen 8, karena jumlah dari pukulan kita itu ada 8. Nah, yang kedua, aksen 6. Kenapa 6? Karena jumlah pukulannya adalah 6. Ada juga yang 4, jumlah pukulannya 4. Terus ada yang 3 dan yang terakhir 2 ya. Terus di sini kita lihat ada tanda checklist. Nah, tanda checklist ini artinya itu adalah aksen atau aksentuasi ya. Apa yang disebut aksentuasi? Aksentuasi adalah penekanan satu pukulan yang dikeraskan, lebih keras daripada pukulan yang lain. Jadi dimainkan lebih keras ya. Yang ini keras, yang ini lembut. Yang ini keras, yang ini lembut. Yang ini keras, yang ini lembut. Jadi setiap kali ada tanda checklist, berarti mainnya harus lebih keras. Oke. Nah, ini saya memakai satu silabel aja. Jadi silabel T ya. Penyebutannya bukan T. Jadi bukan lidah yang dijepit di gigi, tapi lidah di belakang gigi, seperti T-nya orang Bali atau T-nya orang Aceh ya, seperti T ya, T, bukan T. Kenapa? Sebab nanti dalam prakteknya akan lebih mudah kita menyebutkan T yang ini ya, daripada yang T ya, karena kita kadang-kadang
pengen menyebutkannya menyesuaikan dengan tempo, dan lebih mudah kalau misalnya kita memakai T-nya seperti itu ya. Jadi di sini ada 8. Saya akan eja ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Jadi T 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 T. Jadi ini semua dimainkan dalam 3 tempo, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nanti akan saya contohkan di video berikut ini. Terus yang kedua adalah yang poin B, itu sama cuman aksennya 6. Jadi T 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 T. Jadi 6. Berikutnya sama juga cuman aksennya 4. Jadi T 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 T. Jadi perhatikan bagaimana saya melafal silabel ini. Jadi yang ada checklistnya di atas, saya selalu menyebutkannya lebih keras daripada yang lain ya. Yang kedua yang berikutnya adalah D. Poin D itu aksen 3 ya. T 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 dan seterusnya. Terus yang terakhir adalah poin E, yaitu aksen 2. Jadi T 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 sampai seterusnya, tergantung dari tempo yang kita mainkan. Nanti saya akan menggunakan metronom ya, supaya teman-teman lebih mudah untuk mencerna apa yang ingin saya sampaikan. Jadi metronom ini sangat bagus untuk latihan kepekaan irama dan kepekaan tempo. Nanti setelah ini akan saya contohkan.
Ya, latihan 1 udah saya contohkan tadi. Sekarang kita lanjut ke latihan 2. Tetap di bahasan single tradisional ya. Latihan 2. Latihan 2 ini kita mainkan dengan tangan kiri. Jadi satu tangan tadi latihan 1 pakai T, yaitu pakai tangan kanan, dan yang K itu pakai tangan kiri. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu T, apa itu K, coba lihat nanti di video bab 1 silabel ya. Part 1, part 2, dan part 3 itu kita bahas semua tentang silabel. Jadi biar teman-teman juga jadi tahu silabel-silabel yang lain gitu ya. Jadi silakan kembali melihat bab satunya ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Tadi udah saya jelaskan bahwa tanda ini berarti aksen ya. Aksen itu lebih keras daripada yang lain. Terus nah, lihat di sini ada pola yang sama. Jadi namanya latihan baku, semuanya memakai pola yang sama. Jadi pola aksen 8, 6, 4, 3, 2. Dalam bahasa musiknya mungkin satu bar gitu ya. Satu bar itu terdiri dari 8 ketuk. Bisa jadi 8/4. Tapi nanti saya akan bikin jadi 4/4 aja. Jangan 8/4 terlalu panjang. Jadi ini nilai notnya akan jadi not 1/8 ya. Tapi itu bahasa musiknya seperti itu. Ini kita bahas yang paling gampang. Jadi nggak usah pikirin yang itu. Ini aja ya. Di sini 1, 2, 3, 4 dan sampai 8. Di sini ada 6, 4, 3, 2. Oke. Penjelasannya sama seperti yang latihan 1. Cuman bagaimana cara melafalnya itu akan saya sebutkan biar teman-teman lebih akrab ya dengan silabel-silabel ini, karena ini yang pertama kali saya menjelaskan tentang silabel ya. Jadi k 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 dan seterusnya. Nanti saya akan ngasih contoh ada menjadi semua poin latihan ini akan saya mainkan dalam 3 tempo, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Oke, kita lanjut ke B. B sama dengan K, cuman B sama dengan A, tapi aksennya 6 ya. Jadi k 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 tu wa ga pat manam tu wa ga pat manam dan seterusnya. Selanjutnya juga sama, poin C itu aksen 4 ya. Jadi k 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 tu wa ga pat tu wa ga pat ya dan seterusnya. Terus lanjut ke poin D ya. Di poin D ini aksen 3 ya. Aksen 3 kita akan bacakan. Mohon maaf ini kurang checklist ya. Nanti teman-teman tambahin sendiri di rumah. Saya lupa naruh checklist di sini. Jadi k 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 dan seterusnya ya. Tu wa ga tu wa ga. Oke. Selanjutnya mungkin teman-teman udah paham. Ini aksen 2. Jadi k 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 dan seterusnya. Nah, apa itu k? Nanti coba lihat di video-video yang pertama ya, yang bab 1.
Oke, gimana latihannya? Saya yakin beberapa dari teman-teman udah nyobain langsung pakai darbuka. Eh, Memang latihan baku tidak ada yang sulit, tapi sebenarnya saya ingin jelaskan apa itu latihan baku. Latihan baku itu sifatnya lebih ke latihan fisik. Jadi kayak kita latihan apa namanya olahraga ya, untuk membentuk otot-otot yang kita perlukan dalam bermain darbuka. Jadi gerakan dan otot itu yang kita coba latih dan kita bentuk agar nanti semakin lama kita semakin terbiasa untuk memainkannya, dan juga lebih memberi tangan kita bobot. Jadi saya menyebutnya bobot. Banyak teman-teman bilang, bang, cara ngelemesin jari gimana? Itu sebenarnya istilah yang salah. Ya namanya jari lemes, mana ada yang bunyi ya lemes, ya kan? Begini dong, hey gitu kan. Jadi itu bukan istilah yang menurut saya itu bukan istilah yang tepat. Istilah yang tepat adalah memberi bobot pada tangan. Jadi tangannya itu lebih berbobot ketika kita bermain darbuka. Nah, bobot ini sangat penting untuk memberi kita power ya. Jadi yang memberi kita power adalah bobot dari tangan itu sendiri. Jadi kalau tangannya enteng, kayak nggak berasa apa-apa, kayak enteng aja gitu, nggak akan ada suaranya, juga nggak bener, posisi tangannya juga berubah-berubah, dan dalam beberapa kasus terlalu kaku sehingga tangannya nanti bisa cedera gitu. Jadi nanti kita akan latih pelan-pelan semuanya, jangan buru-buru. Kita akan latih dalam 3 tempo. Jadi jangan dipaksa kalau misalnya belum bisa bermain dengan tempo cepat. Kalau misalnya baru sampai di tempo sedang, ya udah situ aja dulu. Nanti ditingkatin lagi temponya atau dicepetin lagi temponya, sehingga nanti pelan-pelan akan sampai di tujuan gitu. Jadi latihan 3 ini adalah latihan untuk kedua tangan. Jadi memakai tangan kiri dan memakai tangan kanan ya, dua-duanya. Tadi kita latihan 1 kita memakai tangan kanan aja, latihan 2 kita memakai tangan kiri aja, dan latihan 3 kita memakai 2 tangan ya. Di sini tadi 1 silabel saya hitung 1 ketuk. Nah sekarang 2 silabel saya hitung 1 ketuk. Jadi TK 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 ya. TK 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 TK. Jadi ini semua sama seperti pola baku yang udah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada 8, ada 6, ada 4, ada 3, dan ada 2. Ini semua aksen saya lingkarin ya biar jelas. 6, 4, 3, 2, 8 ya. Jadi TK 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 TK. Jadi ini 8. Dan yang kedua B, yang poin B-nya TK 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 dan seterusnya. Poin C ya. Di sini ada aksen 4 ya. Jadi TK 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 TK. Jadi tu wa ga pat, tu wa ga pat. Nanti saya akan kasih contoh pakai metronom ya. Poin selanjutnya aksen 3 TK 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 TK. Jadi aksen 3 ya, tu wa ga, tu wa ga, tu wa ga, tu wa ga. Yang diaksenkan hanya pukulan pertama ya. Yang terakhir ini dia aksen 2 ya. Jadi TK 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 ya. Jadi saya ulang lagi, kalau teman-teman bingung apa itu T, apa itu K, dan bagaimana memainkannya, silahkan nanti dilihat di video bab 1. Di sana dijelaskan secara gamblang dan kalian bisa mencari
eh, silabel apapun yang kalian butuhkan, karena di sana kita punya 35 macam silabel. Silakan dilihat, silakan dipelajari, baru kemudian lihat ini lagi, dan saya yakin pasti kalian lebih mengerti karena ini kita semua memakai silabel dan bisa kita sebutkan tanpa dicontohkan pakai darbuka. Itulah gunanya silabel, dan saya menyarankan pada teman-teman kalau misalnya mengajar itu lebih baik memakai silabel, karena bila mulut kita bisa memainkannya, tangan kita pasti bisa gitu. Jadi kita bisa memainkan dengan mulut, situ komplit semuanya, ada aksennya, ada iramanya, ada maksudnya interpretasi bagaimana membunyikannya. Kadang-kadang di suara kita ada irama. Kadang-kadang kalau misalnya kita mainkan teka 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 teka, itu kan kerasa ada irama di situ. Jadi contohkan dengan mulut, kemudian mainkan dengan tangan pada darbuka. Itulah gunanya silabel. Ini adalah latihan terakhir, dan nanti di video berikutnya kita akan membahas materi yang lain.
Ya, tadi kita udah bahas bab 2 tentang latihan baku. Ya, ini yang sekarang kesempatan ini adalah teknik single part 1. Ya, yang teknik part 1 ini adalah teknik single tradisional. Saya mau kasih tahu nanti ada 3 part teknik single, 3 video ya nanti ya. Nah, yang sekarang ini yang pertama, yang kedua nanti adalah teknik single modern atau teknik single Turki. Yang ketiga, yang terakhir ada teknik single split. Ya, nanti teman-teman tunggu aja dan selalu dukung kita, support, subscribe, like ya, dan share ke teman-teman yang lain. Kita berbagi manfaat seperti biasa. Ya, ini bagian penutup. Saya pengen membicarakan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih saya pada pihak-pihak yang sudah mendukung dan mensupport ya, mensupport program kita ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan kita di komunitas Serikat Darbuka Indonesia di 48 kota pada khususnya, dan pada umumnya untuk seluruh pecinta darbuka di Nusantara. Nah, yang ini saya ingin kasih tahu lagi atau ingin menceritakan sesuatu. Saya ingin membuat program belajar darbuka daring ya. Jadi yang sekarang saya sedang rintis adalah LGF Zoom Class. Jadi ini adalah kelas daring privat dengan memakai aplikasi Zoom. Jadi seperti anak sekolah ya, kayak daring lah istilahnya zaman sekarang. Saya pikir teman-teman udah paham. Nah, bagi yang berminat, silakan nanti hubungi saya di DM atau Instagram saya ya. Di sini ada tulisannya. Dan buat yang tahu WhatsApp saya, silakan tulis di WhatsApp. Ya, tak lupa buat teman-teman yang nggak sabar juga pengen mendukung atau mensupport kegiatan ini, silakan hubungi saya juga di Instagram saya ataupun di WhatsApp saya. Ya, ini penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.